Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Heaven sudah dipindahkan ke ruangan rawat. Di sana ada Edo dan Tirta yang masih setia menemaninya karena istri Heaven belum datang. Mama Mita, wanita itu sedang ada di luar negeri untuk mengurusi harta warisan almarhum Papa Heaven. Tadi gue udah hubungin bini loh, tapi yang datang malah pembokat loh. Mata Heaven membulat mendengar ucapan Edo, tapi dia bersyukur karena Maira tak mengaku istrinya di depan Edo dan Tirta. Di mana dia sekarang? Tanya Heaven. Tahu, habis maki-maki kita berdua langsung pergi gitu aja, sahut Edo. Ngomong-ngomong, lu dapet pembokat gokil kayak gitu di mana sih? Sumpah, unik banget anaknya, ujar Tirta. Jangan bilang kalau lo naksir sama pembokat jelek gue, tanya Heaven. Tirta langsung terkekeh. Sebenarnya bukan naksir, tapi tertarik karena karakternya yang unik. Ceklek, saat pintu dibuka, atensi ketiganya langsung ke sana. Tampak seorang wanita bercadar dengan gamis syar'i masuk ke ruangan Heaven. Akhirnya datang juga, ucap Edo. Meski dia tak tahu wajahnya, tapi dilihat dari ciri-cirinya, dia yakin itu Maira, istri Heaven. Gimana, kondisi kamu baik? Yang kecelakaan gue, kenapa lo malah tanya kondisi dia? Heaven mengernyit bingung. Tadi bini lo pingsan gara-gara Edo bilang lo kritis. Tirta menimpali. Mata Heaven membulat sempurna. Dia menatap Maira. Benarkah istri yang selalu dia hina jelek itu sesayang itu padanya sampai pingsan hanya karena dia kecelakaan? Kenapa si neraka natap aku kayak gitu? Jangan-jangan dia mikir aku beneran pingsan karena dia. Bisa besar kepala dia, gumam Maira dalam hati. Maira berjalan menghampiri Heaven. Dia bisa melihat tangan suaminya itu dipasang gips. Bagaimanapun dia harus berakting menjadi istri soleha. Bagaimana keadaanmu sayang? Astaga, apa ini menyakitkan? Maira menyentuh gips di lengan Heaven. Bukannya menjawab, Heaven malah speechless karena dipanggil sayang. Edo dan Tirta saling tatap sambil senyum-senyum melihat interaksi pengantin baru tersebut. Terima kasih sudah membantu suamiku, ujar Maira pada Edo dan Tirta. Bukan masalah besar, tak perlu sungkan, sahut Tirta. Oh iya, kenalkan, aku Tirta. Pria itu mengulurkan tangan, tapi langsung ditepuk lengannya oleh Edo. Sorry, maaf. Tirta yang paham langsung mengatup kedua telapak tangan di dada. Maira bersyukur, hampir saja tadi dia menjabat tangan Tirta. Dia belum terbiasa dengan perannya sebagai wanita bercadar. Tunggu. Edo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap ke arah sling bag yang dipakai Maira. Kok sama persis dengan yang dipakai pembantu tadi? Maira langsung panik. Begitupun dengan Heaven. Pria itu jelas tak mau teman-temannya tahu jika wanita yang dia aku sebagai pembantu itu adalah istrinya. Iya, kok sama persis ya? Tirta juga menyadari hal itu. Istriku terlalu baik, dia membelikan ART tas yang sama dengannya. Dalih Heaven. Maira tersenyum kecut di balik cadarnya, tapi ada enaknya juga memakai cadar yang hanya kelihatan mata. Dia tak perlu susah-susah mengatur ekspresi. Wah, keren, bener-bener bidadari surga nih, celetuk Tirta. Iyalah, gue surganya, dia bidadarinya. Pengen sekali Maira muntah mendengar ucapan Heaven barusan. Bidadari katanya, yang ada dia dipanggil jelek setiap hari. Oh iya, sebaiknya kalian pulang, suamiku butuh istirahat, ujar Maira. Lagi-lagi Edo merasakan ada yang aneh.
Apa cuma perasaan gue doang ya? Suara bini lo kok mirip sama ART tadi sih? Mampus, harus nyari alasan apa lagi gue? Si Edo teliti banget jadi orang. Heaven pusing sendiri gara-gara skenario ciptaannya. Sekali lagi saya minta maaf, sepertinya kalian harus pulang karena suami saya harus istirahat. Tirta yang tak enak karena sudah 2 kali diusir langsung menarik lengan Edo. Ayo pulang. Tapi udah, ayo. Tirta menarik Edo keluar dari ruangan. Kami permisi dulu, ujarnya sambil menutup pintu kembali. Sekarang hanya tinggal Heaven dan Myra di ruangan itu. Suasana mendadak menjadi sangat hening. Tadi lo beneran pingsan gara-gara dengar kabar gue kecelakaan. Rupanya Heaven masih penasaran dengan itu. Menurut kamu? Kayaknya aneh. Dia tak yakin Myra sudah mencintainya sedalam itu. Tuh tahu. Myra memutar kedua bola matanya malas. Sialan, jadi itu hanya sebagian dari akting dia saja. Kok kelihatannya kecewa gitu? Ngarep banget ya, aku terheaven-heaven sampai pingsan gitu. Myra tertawa cekikikan. Gak usah ketawa lo jelek banget, kayak Kunti. Masa? Perasaan tadi ada yang bilang aku kayak bidadari, ledek Myra. Cih, di mana-mana bidadari itu cantik. Tidak ada bidadari yang jelek kayak kamu. Myra mengepalkan tangannya. Sudah disentil sama Tuhan dengan kecelakaan. Mulutnya belum juga insaf. Ya, kau benar. Dan di mana-mana yang namanya surga itu sangat indah, menyejukkan, dan menenangkan. Tidak ada surga yang jahat, pedas, dan menyebalkan kayak kamu. Balas Myra. Heaven duduk di sisi berangkar dengan menghadap meja makan pasien. Tangan kanan yang cedera membuatnya susah untuk makan. Dia memang tak terbiasa makan dengan tangan kiri, meski dia bisa menulis menggunakan tangan kiri. Kalau biasanya memotong ayam adalah hal yang mudah, tapi kali ini jangankan memotong ayam, menyendok nasi saja susahnya minta ampun. Menyebalkan sekali, gumamnya sambil melirik Myra yang sedang cekikikan di sofa sambil menatap gawainya. Heaven melepaskan sendoknya, berniat akan makan langsung menggunakan tangan. Tapi saat ingat tangan kiri biasa digunakan untuk cebok, dia jadi mual. Mai, dengan berat hati dia memanggil Myra. Jawab Myra tanpa menoleh. Bisa nggak sih lo itu berguna sedikit kalau di sini? Bukankah di sini buat ngejaga gue? Astaga, jadi aku nggak berguna dari tadi. Mending pulang aja deh kalau gitu. Myra beranjak dari sofa dan mengambil tasnya yang ada di meja. Maksud gue, biar lo berguna, bantuin gue makan. Sahut Heaven sebal. Kenapa mamanya harus nggak ada di saat seperti ini? Kalau saja ada, dia tak butuh Myra. Jadi intinya minta tolong nih. Myra menyeringai tipis. Bisa nggak kalau minta tolong bahasanya yang lebih bagus dikit, lebih sopan gitu, lebih halus, lebih enak didengar, lebih baik lo diem dan bantuin gue makan. Potong Heaven dengan raut sebal. Astaga, sesusah itu minta tolong dengan kalimat yang baik dan benar. Heaven menghela nafas. Lebih baik dia mengalah daripada tak makan hingga nanti. Cacing di perutnya sudah teriak-teriak minta dikasih makan. Saat ini dia memang butuh Myra. Myra, tolong suapi aku. Myra tersenyum puas mendengar jatuhnya harga diri Heaven yang tinggi itu. Dia tahu jika suaminya itu sangat tertekan saat mengatakannya. Myra menghampiri Heaven, mengambil makanan di atas meja, lalu duduk di kursi yang ada di sebelah berangkar. Kalau saja Heaven bersikap baik padanya, jangankan harus disuruh. Tanpa pun dia akan dengan sepenuh hati melayani suaminya itu.
buka mulut kamu. Maira mengambil sesendok lalu menyuapkan ke mulut Heaven. Rasanya nggak enak, ujar Heaven setelah menelan makanan yang ada di mulutnya. Bilang aja kalau kamu udah ketagihan sama masakan aku. Maira menyembikkan bibirnya. Gak usah GR, aku suka masakan Bidenok. Heaven jelas gengsi mengakui menyukai masakan Maira. Terus. Apanya? Heaven mengernyit. Terus aja menyangkal. Tekan Maira sambil menyuapkan sesendok makanan dengan sedikit kasar ke mulut Heaven. Malas terus-terusan debat, keduanya memilih diam hingga makanan satu piring tandas tak tersisa.